Selamat siang dan salam sejahtera. Bersama saya Mariska Simomik SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cipinang Cipedak 07 DKI Jakarta. Kali ini saya ditemani Ibu Nurbaiti SPD yang biasa dipanggil Bu Anu. Beliau guru kelas 1 di SDN Cipinang Cipedak 07 DKI Jakarta. Selamat siang Bu Anu. Selamat siang Bu Mariska. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk melihat jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu ya. Adapun tujuan saya melakukan supervisi adalah untuk melihat dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri untuk mengembangkan pembelajaran yang terbaik dari ini. Begitu ya Bu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Terima kasih Bu Mariska untuk tujuan pembelajarannya hari Jumat. Insya Allah saya ambil mata pelajaran pendidikan lingkungan budaya Jakarta atau PBJ. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi penyebab banjir banjir di kabupaten Nganjuk. Yang kedua yaitu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan oleh banjir. Yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana cara menanggulangi banjir itu dengan benar. Baik Bu Anu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada mata pelajaran PBJ. Seperti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Untuk area pengembangan kepada peserta didik, saya mau pakai ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ada 3 ya Bu ya, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Lalu Ibu, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, seperti strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran atau metode pembelajaran. Untuk strategi pembelajarannya yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang saya gabungkan dengan kemampuan pembelajaran yaitu pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif yang ada di kelas. Untuk metodenya yaitu saya mengambil profiling, basic learning untuk mengamati gambar yang akan ditampilkan melalui gambar banjir. Lalu yaitu siswa berdiskusi, setelah itu berdiskusi siswa akan memaparkan hasil dari laporan kita untuk bercerita di depan kelas. Dan untuk model pembelajarannya yaitu saya menggunakan tatap muka dan memberikan tugas kepada siswa serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab tentang apa itu banjir, tentang apa segalanya. Baik. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas? Untuk media pembelajarannya biasanya saya menggunakan slide PPT dan video pembelajaran yaitu tentang siaga banjir dan juga menggunakan RKPD. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari Jumat pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 7 sampai dengan pukul 8. Dan Bu Anu, nanti di hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 jam 7 sampai jam 8 saya akan masuk ke kelas Ibu untuk observasi. Saya akan melihat dan mencatat bagaimana pembelajaran di kelas Ibu itu ya. Ya, kemudian nanti setelah observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi, namun didampingi oleh pengajar praktek. Baik Bu Anu, sebelum saya mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan atau observasi kita? Yang saya dapatkan yaitu saya dapat masukan bagaimana saya harus mengecek kesiapan dalam kegiatan pembelajaran nanti dan juga saya akan mendapatkan wawasan karena saya bertukar pikiran dengan Terima kasih Bu Anu untuk
untuk waktu dan kesempatannya. Semoga nanti pembelajaran Ibu berjalan dengan lancar ya untuk keperluan anak kita. Demikian percakapan pra-observasi yang saya lakukan. Sampai bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi. Terima kasih. Mengasih materi tidak boleh. Dua, tidak boleh apa lagi? Nanti kalau Bu Anu sudah menerangkan tidak boleh ada yang bercanda dan mau. Sekarang kita mau Bu Anu konsentrasi. Konsentrasi. Akhirnya dikeluarkan melalui banjir. Coba kalau main pengertian banjir apa sih? Kalau main sendiri banjir apa sih? Banjir. Apa sih banjir itu? Ini juga. Ini kami lah banjir itu apa sih? Ini. Kalau dilihat banjir itu apa sih? Hah? Banjir itu apa? Pada kalangan hutan saya lihat hutan selain sebagai penghasil oksigen, penebangan hutan. Hutannya kan banyak pohon, di hutan banyak pohon nggak, Bian? Penebangan pohon. Yang ketiga nih, pemanasan global nih, karena sekarang ini panas dan waktu ke atas panas bumi. Dan ini apa? Adi, ada rumah di mana? Ada rumah di kaki sungai. Nah, lagi. Dampak.
Selamat siang dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Mariska Sihombing SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cipinang Cipedak 07 DKI Jakarta. Masih bersama Ibu Nurbaiti SPD atau yang biasa dipanggil Ibu Anung sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Dan kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Catur Yoga Menindias sebagai pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Selamat siang Pak Catur. Selamat siang Bu Mariska. Bu Anung. Bagaimana kabarnya Pak? Bu Anung? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu Anung, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan melihat kembali sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu ya Bu Anu. Kita mulai. Bu Anu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Alhamdulillah senang, semangat, dan menariknya apa ya? Murid-muridnya aktif dalam pembelajaran, ada tanya jawab dan muridnya bisa menjawab pertanyaan meskipun ada sedikit yang merapas, tapi namanya dua ada kelas 1, alhamdulillah semuanya bisa. Seperti pada Ibu senang ya Bu ya? Senang, semangat ya, murid-muridnya juga aktif meskipun ada yang tidak bisa menjawab sebenarnya ya Bu Anung. Baik Ibu, Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan dan tujuan pembelajaran yang Ibu capai di dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pengembangannya berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu saya ingin mengidentifikasi terlebih dahulu tentang penyebab banjir, karena anak kelas 1 ini kan dia masih belum mengerti apa itu banjir. Kedua, anak-anak kelas 1 saya untuk tujuannya itu mengidentifikasi itu bagaimana akibat yang ditimbulkan banjir. Dan yang ketiga, menjelaskan kepada anak-anak untuk menanggulanginya, cara penanggulangan tentang bahaya banjir seperti apa. Jadi ada 3 ya Bu ya? Iya. Penyebab banjir, lalu apa akibat dari banjir, kemudian cara penanggulangan banjir yang dilakukan. Kemudian Ibu tadi area pengembangannya seperti apa? Area pengembangannya yaitu saya mencakup 3 aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan ini seperti apa? Pengetahuannya saya memberikan tes tulis dan melalui tanya jawab. Baik, untuk keterampilannya? Keterampilannya saya membagi 5 kelompok kepada beberapa anak, yaitu memberikan melalui lembaga kerja pada anak, yaitu tentang menempelkan gambar dan siswa melihat gambar dan menuliskan apa saja yang sudah saya buat soal-soal di bawahnya. Lalu ada lagi Bu area pengembangannya? Melalui sikap, biasanya saya lihat dari sikap mereka antusias atau tidaknya, tapi itu melalui yaitu sebagai refleksi saja dari saya bagaimana materi yang anak-anak yang sudah mengerti atau belum perasaan mereka. Baik, berarti ada 3 ya Bu ya area pengembangannya, yaitu pengetahuan dengan tes tertulis, kemudian keterampilan yang berupa diskusi. Di dalam kelompok itu ada beberapa hal yang mereka lakukan ya di dalam diskusi. Kemudian juga sikap, Ibu menilai antusias atau tidak dalam mengikuti pembelajaran itu sebagai refleksi dari Ibu Anung ya. Kemudian berikutnya Ibu, langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan itu bisa Ibu ceritakan. Langkah-langkahnya sebelumnya kan kita mengabsen dulu siswa ya, terus kita memberikan kayak ice breaking, saya membuka, terus saya juga memberikan lagu misalkan supaya mereka lebih semangat belajarnya melalui karya, dan intinya saya mengulang kembali materi sebelumnya apa yang
yang bisa komunikasi atau apa. Nah, terus saya juga di sini kegiatan langsung kami itu saya menggunakan slide PPT. Anak melihat gambar yang sudah ada di papan itu di baca, terus saya bertanya gambar apa yang ada di slide yang ibu guru tampilkan seperti itu. Terus mereka, Bu, saya ini gambar ini ya. Setelah itu saya memberikan tujuan pembelajarannya, apa yang mau akan kita capai tujuan pembelajaran untuk hari ini misalnya pembelajaran itu. Setelah itu saya menjelaskan tentang apa itu banjir, bagaimana akibatnya ditimbulkannya, terus penyebabnya apa, terus bagaimana cara menanggulangi itu. Saya paparkan dan sekaligus saya memberikan kayak semacam mereka gambar seperti ini banjir. Jadi materi banjir jadi bertambah. Setelah itu mereka saya ajak untuk bernyanyi bersama yang berkaitan dengan materi banjir, yaitu lagu banjir. Baik Ibu, saya sudah dapat gambaran ya bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu yang telah Ibu lakukan. Kemudian Ibu, menurut Ibu, apakah area pengembangan sudah berhasil Ibu lakukan? Alhamdulillah sudah, tapi masih mungkin ada beberapa yang belum maksimal. Seperti apa itu? Misalkan anak masih ada yang kurang fokus, misalnya dalam menjawab pertanyaan, dan juga masih ada yang suka berisik, misalnya dalam berjalan ngomong masih ada yang suka bercanda atau diam saja anaknya. Oke, berarti sudah baik ya Bu, tapi masih Perlu ditingkatkan. maksimal atau perlu ditingkatkan lagi. Baik Bu Anung, berikutnya apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Sebelumnya untuk kendalanya mengajak anak untuk berkonsentrasi, apalagi kelas 1 ini kan termasuk sulit ya Ibu ya. Karena kan anak kelas 1 dia lebih, baru kita terangkan berapa menit dia sudah cepat bosan. Bagaimana supaya anak itu menarik? Yaitu saya bikin semacam ada permainan. Saya bikin ice breaking dulu, jadi kita bikin tepuk dulu atau membuat seperti tanya jawab dulu. Jadi biar anak-anak itu kembali lagi fokus belajarnya. Karena kita lagi belajar ada teman ini, jadi seperti itu. Jadi kendalanya ya Bu ya, mengajak anak untuk berkonsentrasi Iya. lama ya Bu Iya. ya, karena kelas 1 Itu merasa cepat bosan. sempat bosan seperti itu ya. Akhirnya yang Ibu lakukan adalah memberikan ice breaking Iya, seperti itu. itu Bu Aninya. Mungkin ada lagi kendala yang lain itu? Kendalanya mungkin anak-anak itu kan masih suka belum mandiri misalkan. Dia meskipun dia sudah berkelompok, udah dikasih kelompok, tapi mereka masih, kok ini gimana, kok ini cara kondisinya gimana, kok ini menempelnya gimana, masih harus terpaku sama gurunya. Jadi gurunya juga harus benar-benar sigap. Karena saya kan cuma ngajarnya sendirian, dan juga itu dibagi 5 kelompok, jadi saya kesana, jadi anak yang kelompok yang satu kadang ada yang ribut, kadang juga ada yang sudah ini ada yang mengerti, juga ada juga belum. Oke Bu ya. Jadi sepertinya Ibu juga sudah menemukan ya Bu ya, Ya. kendalanya apa, kemudian penyebabnya apa ya Bu ya. Dan kalau menurut Ibu, untuk lebih dalam lagi, kira-kira mengapa sih hal itu bisa terjadi, kendala-kendala itu Bu? Karena mereka satu ya, mungkin karena apa ya, di kelas 1 itu kan suka merasa bosan. Mungkin dia pengen pengen cepat-cepat ingin selesai. Itu kendalanya. Terus yang kedua, dia juga materinya mungkin terlalu membosankan seperti itu. Karena kan saya mungkin gambarnya masih belum banyak, jadi mereka belum bisa menggali. Tapi kan dengan cara kelompok kita bisa, anak-anak bisa nggak sih bekerja sama dengan teman-temannya seperti itu. Dan juga ada juga yang suka pisang sama temannya, perilaku mereka seperti itu. Berarti hal itu bisa terjadi Bu ya, karena mungkin anak-anak merasa bosan, Ya. kemudian materi yang kurang dalam ya Bu ya. Lalu kira-kira nih Bu Anung, apa rencana yang akan Bu Anung lakukan? Seperti mungkin perubahan seperti apa? Rencananya yaitu saya ingin membuat kelas itu lebih menarik lagi.
Caranya yaitu mungkin dengan memberikan video-video pembelajaran yang bagus, karena kan anak-anak kelas 1 itu lebih senang ke hal-hal yang konkret, yang benar-benar nyata, yang bisa melihat, dia bisa mereka lihat dan juga memberikan mereka suasana yang berbeda. Misalkan saya membawa mereka belajar di taman seperti itu, atau mereka belajar di luar untuk mengenal lingkungan seperti itu. Dan menurut Ibu kira-kira itu sudah menjawab dari kendala yang Ibu alami tadi, atau mungkin ada rencana tambahan lagi? Belum sih, insya Allah sih rencananya seperti itu, pengen saya ingin kembangkan. Tapi untuk waktu kemarin itu belum terlaksana, jadi mungkin kedepannya sih seperti itu membuat jadi anak lebih dia lebih menyenangkan bagaimana belajarnya, supaya dia nggak harus di kelas tapi dia bisa belajar di luar seperti itu. Luar biasa ya Bu Anung ya rencananya ya. Nah mudah-mudahan nanti Ibu mampu untuk menerapkan apa yang Ibu rencanakan tersebut. Kira-kira Ibu kapan Bu Anung akan mulai melakukan rencana tadi yang Ibu sampaikan? Rencananya sih insya Allah misalnya saya ambil di hari Jumat, karena Jumat mereka biar mereka tuh karena Senin sampai Kamis mereka ya mungkin juga mereka ada kita kasih, jadi saya ambil hari Jumat karena Jumat kan minggu terakhir jadi saya ambil hari Jumat dan mereka tuh dikasih waktu 1 jam kita belajar di luar supaya mereka tuh lebih tenang, lebih bersemangat gitu. Lalu kalau dikaitkan dengan membuat rancangan pembelajarannya gimana? Saya ingin membuat rancangan pembelajarannya yang saya sesuaikan, ya misalkan kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensi, jadi saya juga pembelajarannya dibangun di sosial emosional, jadi ke anak-anak, jadi lebih bagaimana saya menerapkan budaya positif ke anak-anak supaya anak-anak mengerti gitu. Seperti ini ada kesepakatan kelas, jadi bagaimana kalau nanti kita di taman bagaimana supaya tidak ribut, bisa mendengarkan pembelajaran dengan benar. Jadi ada kesepakatan kelas sebelum kita turun ke bawah untuk belajar di luar. Jadi untuk rencana pembelajarannya itu berarti memang harus Ibu kemas lebih sesuai lagi, disesuaikan ya agar pembelajaran itu ke depan makin lebih baik lagi seperti itu ya Bu Anung ya. Ada yang ingin ditambahkan lagi rencana ke depan? Untuk Ibu bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Rencana ke depan sih saya ingin anak itu bisa terlibat langsung, misalkan kalau dalam belajar dia ada keberanian untuk maju ke depan, misalnya menerangkan atau menerangkan kepada teman-teman yang seperti ini. Jadi sebagai anak itu juga bisa menjadi tutor sebaya buat teman-temannya seperti itu. Anak itu bisa bercerita atau melakukan kegiatan literasi dengan bercerita di depan. Lalu Bu, biasanya Ibu suka melakukan refleksi ya setelah pembelajaran ya. Nah, lalu dari refleksi itu biasanya apa yang Ibu lakukan? Refleksi untuk saya sendiri Ya. Biasanya saya ingin kedepannya lebih bagus lagi dalam belajar, terutama dalam mengajar kepada anak-anak dan juga sebagai bahan saya untuk kedepannya seperti apa saya akan memberikan materi yang pas atau memberikan metode yang pas untuk anak-anak di kelas. Tapi sejauh ini dari hasil refleksi itu sudah Ibu lakukan rencana-rencana itu sudah. Baik Ibu Anung, semoga dalam waktu dekat ini Ibu Anung bisa menerapkan apa yang Ibu rencanakan ya, sehingga ke depan Ibu bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada murid. Sukses selalu untuk Bu Anung. Terima kasih Bu Anung untuk kesempatan ini. Iya dong, Pak. Demikian